كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Sijin 1 dibuka dengan lantunan surah Al-Mutaffifin ayat 7. Kemudian kita diperlihatkan sebuah rumah yang merupakan rumah dari seorang dukun santet bernama Khojah. Di dalam rumah itu sudah ada 2 orang wanita yang sedang menunggu. Mereka adalah Asnur dan seorang temannya. Kemudian ada seorang wanita tua yang merupakan asisten Khojah. Dia memberitahukan jika sekarang sudah waktunya untuk mereka bertemu dengan Khojah, sang dukun santet. Bildiğiniz duaları okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir ve la tuasir. Rabbi tammil bil khair. Maksud kedatangan Asnur ke tempat itu karena ingin menanyakan apakah Qodra yang merupakan sepupunya suatu saat nanti akan menikah dengannya. Namun jawabannya adalah tidak. Mereka haram dinikahkan karena mereka memiliki darah yang sama. Asnur disarankan agar menjauhi Kodrat karena dia adalah sumber kehancuran bagi hidupnya. 12 tahun berlalu, Asnur tidak memperdulikan ucapan dukun dan tetap mendekati Qodra. Padahal kini Qodrat telah menikah dengan perempuan bernama Nisa. Bahkan mereka sudah memiliki anak bernama Jaidah. Walaupun sudah menikah, Qodrat terus digoda oleh Asnur sehingga mereka berselingkuh. Dan kini dari hasil hubungan gelap mereka, Asnur pun tengah mengandung anak Qodrat. Suatu hari, Asnur mendatangi Qodrat ke toko dagingnya. Di sana, Asnur nampak marah-marah karena Qodrat sudah 2 minggu tidak menghubunginya. Qodrat meminta agar Asnur jangan pernah mendatanginya lagi atau menghubunginya. Karena terus saja marah, Asnur akhirnya ditampar oleh Qodrat sampai terbentur dan jatuh ke bawah lantai. Tanpa disangka, dari celah-celah kakinya, Asnur mengeluarkan darah. Dibawalah Asnur ke rumah sakit. Namun malangnya, bayi dalam kandungannya tidak dapat tertolong. Sementara Qodrat merasa lega karena tidak perlu tanggung jawab atas anak itu. Kemudian dia meminta agar Asnur tidak mengganggunya lagi. Hati Asnur sangat terpukul menghadapi kenyataan ini. Scene berpindah ke kediaman Qodrat. Di rumah itu, Qodrat tinggal bersama ibunya yang hanya terbaring di kasur karena sudah lumpuh. Setiap hari, ibu Qodrat diurus dengan sepenuh hati oleh Nisa istrinya. Di sana juga ada Jaidah, anak Nisa dan juga Qodrat. Jaidah sendiri tidak dapat melihat sejak dilahirkan alias buta. Kondisi mata yang dialami Jaidah sebenarnya merupakan kesalahan Qodrat sendiri seluruh. Karena dahulu kala ketika Nisa mengandung, pada suatu malam Nisa mengeluhkan perutnya sangat sakit dan dia minta diantar ke dokter. Namun, karena kandungan itu masih berusia 6,5 bulan, Qodrat mengatakan jika nanti sakitnya akan mereda, lalu ia pergi ke toko dagingnya. Qodrat masih cuek pada Nisa saat itu karena masih jatuh hati kepada Asnur. Alhasil saat itu Nisa berangkat ke rumah sakit sendirian. Ternyata, Jaidah terpaksa lahir pada malam itu juga. Dia lahir secara prematur. Namun, pada saat proses persalinan, mata Jaidah terjepit cukup lama sehingga menyebabkan buta permanen. Dokter berkata, andai saja Nisa datang lebih cepat ke rumah sakit, pasti semua ini tidak akan terjadi. Qodrat pun terlihat sangat menyesali semua yang telah menimpa pada anaknya. Di sisi lain, Asnur masih saja menghubungi Qodrat. Namun, Qodrat tetap mengabaikannya. Bahkan ia mengatakan kata-kata kasar menyuruh Asnur jangan mengganggunya lagi. Asnur yang telah dibutakan oleh cinta
kembali mendatangi Hoja, dukun santet yang ia temui 12 tahun yang lalu. Di sana, ia meminta agar Kodrat menjadi miliknya sepenuhnya. Asnur bahkan memberikan seluruh harta bendanya yang ia punya, Stur, mulai dari uang hingga perhiasan. Hoja pun menyetujuinya. Dia akan memanggil jin yang paling benci dengan orang Islam, jin dari suku Azhar, untuk merasuki Nisa dan menawan sukmanya. Dia pun berencana akan menyantet Nisa dengan mantra babi, yang mana mantra babi adalah santet yang sangat hebat dan kejam. Dukun meyakinkan Asnur bahwa sebelum hari kelima, Nisa dan orang-orang yang memiliki ikatan darah dengannya akan mati secara mengenaskan. Untuk melakukan santet itu, Hoja membutuhkan bagian tubuh dari Nisa seperti air liur, potongan kuku, ataupun darahnya. Serta dukun pun meminta foto Nisa dalam ritual penyantetan ini. Asnur pun menyanggupi permintaan sang dukun. Oleh karena itu, kemudian Hoja segera mendatangi kandang babi miliknya, lalu menyembelih 1 ekor untuk pelaksanaan ritual. Kemudian Hoja pun mendatangi kuburan orang yang baru saja mati kemarin. Lalu ia mulai menggalinya dengan tujuan untuk mengambil bagian tulang dari mayat tersebut. Semua itu dilakukannya untuk menyantet Nisa. Keesokan harinya, Asnur mulai melancarkan aksinya. Dia pun datang berkunjung ke rumah Nisa saat Kodrat tidak ada di rumah. Ketika berbincang-bincang, Asnur numpang pergi ke kamar mandi, dan di sana ia mulai mencari bahan-bahan untuk kelancaran aksi santetnya. Akhirnya, didapatkanlah rambut dan juga pembalut bekas Nisa, yang mana darahnya masih meresap di sana. Keesokan harinya, Asnur kembali mendatangi rumah Hoja, kemudian memberikan bagian dari tubuh Nisa yang berhasil ia dapatkan. Hoja sangat senang karena darah lebih ampuh daripada helaian rambut. Kemudian Hoja memasukkan pembalut itu ke sebuah wadah berisi air, lalu digunakannya untuk melumuri usus babi yang sudah disiapkan. Usus babi itu kemudian dililit kepada tulang mayat yang kemudian dituliskan mantra. Foto Nisa juga ikut dituliskan mantra, kemudian disobek menjadi 4 bagian, lalu ditaruh di wadah untuk makanan anjing. Ritual pun dimulai. Ruangan itu berguncang hebat, diiringi dengan tulang babi yang kemudian patah. Itu berarti santetnya telah terkirim. Asnur hanya perlu menunggu waktu 5 hari saja sampai Nisa dan seluruh keluarganya mati. Tibalah hari pertama. Nisa yang terbangun di tengah malam kemudian menunaikan sholat tahajud. Setelah selesai sholat, sebuah kepala sapi jatuh tepat di hadapannya. Pagi harinya, saat sedang membersihkan kamar anaknya, Nisa merasakan hal aneh di badannya. Saat ia menatap ke sebuah boneka, Nisa seketika menggunting rambut boneka itu lalu memakannya. Setelah mengalami kejadian aneh itu, Nisa menceritakan kepada suaminya. Namun, Kodrat malah berkata jika istrinya sudah gila. Ia tidak percaya sama sekali kepada hal semacam itu. Malam kedua, Asnur yang tengah tidur bermimpi didatangi oleh mantan suaminya yang telah meninggal karena bunuh diri. Ternyata Asnur merupakan seorang janda. Selama 12 tahun berlalu itu, dia sempat memiliki suami. Ia menikah dengan seorang pria bernama Ismail. Namun Ismail kecewa karena ia mengetahui cinta Asnur hanyalah untuk Kodrat saja. Hal inilah yang menyebabkan Ismail frustasi hingga akhirnya berujung bunuh diri. Dalam mimpinya Asnur, suaminya datang sambil mengayatkan silet di tubuhnya dan ia menyalahkan Asnur atas kematiannya. Saat tersentak bangun, Asnur yang masih ketakutan dengan mimpinya itu secara tidak sengaja menginjak sebuah silet. Pagi harinya, Nisa mengantarkan Caidah ke sekolah. Perkataan suaminya tempo hari masih terngiang-ngiang di pikirannya. Sepulangnya ke rumah,
Nisa segera memandikan ibu mertuanya. Setelah itu, Nisa menuju toilet untuk membuang sisa air mandi itu. Sekembalinya dari toilet, Nisa dibuat kaget karena ibunya yang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan lagi. Lalu secara mengerikan, ibunya menyiram kepalanya sendiri dengan air panas lagi mendidih. Hal itu membuat ibu seketika tewas pada saat itu juga. Yasin wal Qur'an innaka laminal mursalin. Dalam malam takziah itu, Asnur pun ikut datang dan mengucapkan bela sungkawa. Malam ketiga pun tiba. Kodrat yang baru pulang ke rumah mendengar suara anaknya yang memanggil-manggil. Suara itu mengatakan jika ia sudah mengetahui bahwa ayahnya lah yang menyebabkan ia tidak bisa melihat. Saat masuk ke ruang tengah, Kodrat melihat ada sekumpulan wanita yang sedang duduk berkumpul. Tiba-tiba, Kızım? Kızım? setelah mengalami peristiwa horor itu, kini Kodrat percaya dengan apa yang diceritakan istrinya tempo hari. Kemudian, Kodrat menemui salah seorang ustadz yang ada di desa itu untuk meminta tolong tentang apa yang menimpa keluarganya. Alangkah terkejutnya Kodrat ketika ustadz itu mengatakan jika istrinya Nisa telah dirasuki oleh jin yang sangat jahat. Kodrat kemudian meminta bantuan kepada ustadz itu. Sementara di rumah, Nisa mendengar suara orang memanggil-manggil namanya. Suara itu bersumber dari arah kamar mandi. Ketika Nisa mendatangi kamar mandi, ia melihat ibu mertuanya yang telah meninggal itu sedang mengais-ngais sebuah roti. Nisa langsung berlari ketakutan dan segera masuk ke dalam kamarnya. Tak berselang lama, Kodrat pulang melihat istrinya sangat ketakutan. Kodrat berusaha menenangkannya. Kodrat pun mengatakan jika besok mereka akan menemui seorang ustadz untuk berobat. Sekarang tibalah kita di malam keempat. Asnur yang baru selesai mandi seketika terkejut karena lampu tiba-tiba padam. Ia kemudian keluar, namun ia mendengar suara dari arah kamarnya. Ternyata itu adalah Nisa dengan wajah yang menyeramkan. Dia terlihat sedang duduk sambil memegangi jasad bayi. Erkekmiş çocuğum. Kemudian ia langsung berlari menjambak rambut Asnur. Namun seketika semuanya menghilang. Pagi harinya, Asnur menghubungi kembali Hoja. Ia bertanya mengapa dirinya ikut dihantui. Ia bertanya apakah jin yang menghantui Nisa akan membahayakannya juga. Sementara dari luar kamar terlihat ibu mertua Asnur alias ibunya Ismail mendengar percakapan itu. Ia tidak menyangka ternyata menantunya bersekutu dengan dukun. Di rumah Kodrat, Nisa yang sedang menjahit baju tiba-tiba berkelakuan aneh. Ia seperti terasuki oleh jin. Kemudian mulai berjalan menuju kamarnya sambil mengambil sebuah kain putih panjang. Lalu kain itu diikatkan pada sebuah lampu, kemudian dililitkan ke lehernya sendiri. Jaida yang buta tidak dapat melakukan apa-apa. Namun beruntungnya, Kodrat datang dan menyelamatkan istrinya. Mendapati kejadian yang sudah sangat membahayakan, Kodrat segera membawa Nisa ke tempat ustadz itu. Sementara Jaida di rumah dijaga oleh ibu mertuanya Asnur. Di sisi lain, Asnur yang sedang makan di rumahnya seketika terkejut karena makanan yang ia makan tiba-tiba berubah menjadi lintah dan ia pun muntah-muntah. Saat menenangkan dirinya di sebuah kursi, seketika Asnur dirasuki hingga tubuhnya meliuk-liuk bagaikan ulat bulu. Ia pun tewas secara mengenaskan. Dia yang ngirim santet
tapi dia juga yang ikut mati. Kok bisa gitu ya? Tenang Lur, nanti kita akan tahu jawabannya. Di sisi lain, Kodrat dan Nisa yang sudah sampai di tempat Ustadz itu segera memulai pengobatan. Kodrat menceritakan jika ibu mertua Asnur mendatanginya. Ia bercerita jika Asnurlah yang telah mengirimkan santet itu kepada istrinya. Nisa kemudian didudukkan di sebuah kursi. Wajahnya pun ditutup dengan kain hitam. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nisa kemudian meraung-raung kesakitan ketika Ustadz itu membacakan doa. Lalu Nisa disiram dengan air dan penutup kepalanya dibuka. Seketika Ustadz itu mengambil sebuah balok kayu, bersiap menghantam kepala Nisa. Melihat hal itu, Kodrat sesegera mungkin menghentikannya karena takut istrinya kenapa-napa. Nisa yang kesurupan langsung menyerang keduanya. Tetapi Kodrat dan Ustadz pun berhasil mendudukkan Nisa kembali ke kursi itu Lur, dan kemudian mengikatnya. Seketika Ustadz itu langsung memukulkan tongkat kayu ke kepala Nisa. Nisa pun tak sadarkan diri akibat pukulan itu. Melihat darah yang keluar dari kepala istrinya, Kodrat langsung mencekik sang Ustadz. Namun Ustadz itu mengatakan jika ternyata selama ini bukan Nisa yang telah dirasuki. Jika seseorang benar-benar terasuki, maka orang itu tidak akan tersakiti apabila dipukul oleh kayu ini. Dan ternyata Lur, selama ini jin merasuki tubuhnya Cheida. Santet itu menyerang Cheida. Di akhir film dijelaskan seluruh rentetan kejadian yang terjadi kepada Asnur dikarenakan salah santet. Yang semulanya ingin menyantet Nisa malah menjadi menyantet Cheida. Hal itu bisa terjadi karena ternyata pembalut bekas yang diambil oleh Asnur itu adalah pembalut milik Cheida yang mengalami menstruasi pertamanya. Semua orang yang memiliki garis keturunan sedarah dengan Cheida pun akan ikut meninggal. Sebagai bibi, Asnur pun ikut termasuk ke dalamnya. Maka dari itulah Asnur bisa mati. Kemudian di kredit titel dijelaskan jika Kodrat dan seluruh keluarganya tewas pada malam itu. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berwudu. Setelah selesai, ia mengambil sebuah wadah, lalu menuangkan air dari dalam botol. Kemudian ia berjalan masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba terdengar teriakan keras seorang wanita dari dalam rumah itu. Tak berselang lama, pria itu keluar kembali, kemudian menuangkan air itu lagi, lalu meminumnya. Terlihat ia tercekik sambil menahan rasa yang teramat sakit, diiringi darah yang keluar dari mulutnya. Ternyata itu adalah air keras. Alhasil lelaki itu pun tewas seketika. Kebayang gak Lur, gimana sakitnya minum air keras? Tapi siapa sebenarnya lelaki ini dan kenapa dia bunuh diri? Nanti kita akan tahu jawabannya. Scene berpindah ke sebuah rumah, tepatnya di daerah bernama Canakale. Di rumah itu tinggal sepasang suami istri beserta anak sematawayangnya yang masih berusia 2 tahun. Siang itu sang ayah yang bernama Adnan sedang bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel. Sang istri yang bernama Hikran terlihat sedang menenangkan anaknya yang tak kunjung berhenti menangis. Bocah kecil itu adalah Birol. Karena tak kunjung diam, Hikran kemudian membawa anaknya masuk ke dalam kamar dan meletakkannya di dekat mainan. Lalu Hikran kembali ke dapur untuk menelepon suaminya dengan maksud menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah karena kue buatannya sudah matang. Adnan pun sudah dalam perjalanan pulang setelah ia membeli kado ulang tahun untuk anaknya Birol. Kemudian Hikran berniat membuatkan segelas es teh manis hangat untuk suaminya yang sebentar lagi akan tiba di rumah. Tanpa sengaja, serbuk teh terjatuh ke bawah lantai. Setelah membersihkan serbuk teh yang tertumpah di lantai, kemudian Hikran mendengar suara bising dari arah kamar Birol. Hikran segera mengeceknya.
Seketika, secara misterius, lemari besar itu menimpa Birol. Dengan sekuat tenaga, Hikran berusaha mengangkat lemari itu. Sementara di lantai, terlihat sudah ada darah yang mengalir dari bawah lemari. Birol pun meninggal dunia secara tragis. 3 bulan berlalu. Semenjak kepergian Birol, sikap Adnan kepada istrinya berubah 180 derajat. Adnan yang awalnya adalah sosok suami yang penyayang, kini berubah menjadi sosok yang pemarah dan terlihat sangat membenci istrinya karena ia menganggap istrinya telah lalai dan dia adalah penyebab kematian putra kesayangannya. Tak jauh berbeda dengan Hikran, ia masih menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi dengan putranya. Pada malam itu, Adnan yang sedang bekerja kembali melihat rekaman anaknya. Air mata tak dapat terbendung lagi membasahi pipi seorang ayah yang sangat merindukan anaknya. Sementara di rumah, Hikran yang sedang melihat kotak mainan anaknya mendengar ada yang mengetuk pintu. Saat dibuka, ternyata itu adalah suaminya. Namun sikap Adnan berbeda dari biasanya. Kali ini ia terlihat ramah dan tersenyum kepada dirinya. Setelah mengobrol, tiba-tiba terdengar kembali ketukan pintu dengan begitu kerasnya. Ternyata itu adalah Adnan. Ia marah karena Hikran lama membukakan pintu. Hikran kaget bukan kepalang. Kemudian dia melihat kembali ke ruang tamu. Ternyata sosok Adnan yang ramah tadi tidak ada di sana. Kemudian ia menceritakan kejadian itu kepada temannya Ainur. Ainur kemudian menyarankan agar Hikran pergi ke tempat orang pintar yang bernama Hoja, lalu menceritakan semua yang dialaminya. Namun, Hikran malah marah karena ia tidak habis pikiri karena temannya malah menyarankan hal seperti itu. Sen benim ne yaşadığımı anlayabiliyor musun? Benim çocuğum orada soğukta diye ben her gece üzerime... Di perjalanan pulang, Hikran dikejutkan dengan sebuah lemari yang sangat mirip dengan lemari miliknya yang telah melenyapkan nyawa anaknya. Lemari itu bergerak-gerak, lalu seketika muncul 2 orang wanita yang berpakaian serba hitam. Hal itu membuatnya terkejut, kemudian mereka menghilang. Setelah itu, serangkaian teror mengerikan terus menghantui Hikran. Hikran yang merasa jenuh akhirnya memutuskan berkunjung ke rumah orang tuanya. Di rumah itu tinggallah ibunya Hikran yang bernama Najmi dan juga neneknya. Neneknya terlihat tengah merajut sebuah baju anak kecil yang akan diberikan kepada Hikran. Sepulangnya ke rumah, Hikran yang sangat merindukan anaknya segera mencuci baju itu guna mengenang sang anak. Di sisi lain, Adnan masih saja terlihat diam dan tak mau berbicara dengan istrinya. Walaupun Hikran terus berusaha mengajak suaminya untuk mengobrol. Kemudian siang itu, Hikran kembali mendatangi makam anaknya. Tiba-tiba terdengar suara-suara. Saat Hikran melihat kembali, ada sosok wanita berpakaian hitam yang menatap ke arahnya. Saat pulang ke rumah, Hikran kaget melihat pakaian Birol yang tidak ada di jemuran. Ia kemudian masuk ke dalam kamar dan membuka sebuah peti. Setelah peti itu dibuka, ada foto Birol yang mengambang di atas air berwarna merah. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah boneka yang membuatnya terkejut. Hikran yang takut berlari keluar dan mendapati baju anaknya sudah ada di sana lagi. Karena terus saja mengalami kejadian-kejadian aneh, akhirnya Hikran menuruti perkataan Ainur untuk menemui Hoja. Setibanya di sana, Hikran dipersilahkan masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terlihat ada seorang anak laki-laki yang hanya terduduk diam seperti layaknya patung. Kemudian Hoja menyuruh Hikran untuk menuliskan namanya pada sebuah kertas sebanyak 3 kali. Lalu Hoja menusukkan jarum ke jari Hikran yang kemudian darahnya dioleskan ke kertas tadi. Lalu kertas itu dimasukkan ke dalam sebuah gelas yang kemudian diisi dengan air. Hoja membacakan doa-doa, lalu air itu diminumkan kepada anak yang sejak tadi hanya terdiam. Ternyata anak itu adalah media perantara dalam ritual ini. Hoja kemudian menanyai beberapa hal kepada Hikran. Hikran mengatakan
Jika gangguan semacam ini sebenarnya sudah sering ia alami sejak kecil, tetapi akhir-akhir ini gangguan itu semakin menjadi-jadi. Hikran pun menceritakan tentang keluarganya. Ia berkata, ayahnya meninggal karena bunuh diri ketika ia masih kecil, yang ternyata pria yang bunuh diri di awal film tadi adalah ayahnya Hikran. Tetapi, apa yang menjadi penyebab ayahnya melakukan bunuh diri? Itu nanti akan terungkap di akhir film. Hoja kemudian menjelaskan jika Hikran mendapatkan kiriman santet dengan nama mantra 41 jahitan. Dari 41 jahitan itu terdiri niat-niat yang berbeda. Santet jenis ini sangat sulit untuk dibuang, dan yang melakukannya bukanlah orang sembarangan. Bisa dibilang mantra sejenis ini adalah mantra terkuat dalam dunia santet, dan satu-satunya cara untuk membuangnya adalah Hikran harus mengetahui siapa pengirim santet itu dan apa niat yang ditujukan kepadanya. Jika Hikran tidak berhasil mengetahui niat sang pengirim santet, maka santet itu tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Hoja berkata, jika yang mengirim santet itu adalah orang terdekat dari keturunannya, bisa jadi dari keluarga ibunya atau keluarga ayahnya. Sepulangnya dari tempat Hoja, Hikran terlihat duduk sambil menjahit sebuah baju. Tiba-tiba dari belakang terlihat patung baju yang bergerak dengan sendirinya. Mendapati kejadian menyeramkan itu, akhirnya Hikran bergegas ke rumah ibunya lagi. Hikran kemudian bertanya kepada ibunya tentang adik ibunya yang bernama Zahra yang sudah lama meninggal. Apa penyebab bibinya itu meninggal? Tanya Hikran. Sambil menangis, ibunya bercerita jika bibi Zahra dibunuh oleh suaminya yang merupakan orang yang sangat kejam. Tidak hanya itu, suami bibi Zahra bahkan juga dengan kejam membunuh kedua anaknya yang saat itu masih sangat kecil. Saat hendak tidur, Hikran meluapkan segala kesedihannya ketika mengenang kepergian Birol kepada neneknya. Dari samping kamar, ibunya yang juga mendengarkan terlihat tak kuasa menahan tangisnya. Malam itu, ibu Hikran juga tak lepas dari teror. Saat tengah tertidur, ia merasakan ada yang bergerak di bawah bantalnya. Dan kemudian semuanya menghilang. Scene berpindah ke tempat kerja Adnan. Siang itu, istri rekan kerja Adnan menitipkan anaknya sembari menunggu suaminya datang. Melihat anak kecil itu, sontak tiba-tiba Adnan teringat dengan almarhum putranya. Tak kuasa menahan rindunya, sepulangnya bekerja, Adnan pergi mengunjungi makam anaknya. Adnan pun berniat menyusul anaknya di alam lain, sehingga saat itu ia melakukan aksi bunuh diri. Hikran kemudian mencoba menelepon suaminya, namun tetap tidak ada jawaban. Hikran berpikir suaminya masih marah kepadanya. Sementara ketika itu, Hikran tengah akan menuju rumah almarhum bibi Zahra karena masih penasaran atas kasus kematiannya. Ia mendatangi orang-orang di sekitar halaman rumah bibi Zahra. Seorang wanita mengatakan agar Hikran jangan pergi ke rumah tersebut karena terkenal sangat angker. Namun Hikran tetap memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu. Akhirnya Hikran sampai di rumah bibi Zahra, kemudian memasukinya. Rumah itu terlihat berantakan dan sudah terbengkalai karena memang semenjak kejadian kelam itu tidak ada satupun orang yang berani ke sana. Saat baru saja masuk, ia sudah mendapati kejadian menakutkan. Seperti benda yang bergerak dengan sendirinya, kemudian terdengar suara dari dalam sebuah kamar. Hikran kemudian masuk ke dalam kamar itu. Di atas kasur, Hikran menemukan sebuah boneka berbentuk bayi. Tiba-tiba saja, ia melihat arwah kedua anak bibi Zahra dan juga suaminya. Hikran kemudian berlari keluar sambil membawa boneka bayi itu.
Pada malam harinya, Bu Najmi yang sedang berada di dalam kamar nenek mendengar suara dari dalam sebuah lemari. Suara itu berkata, "Kembalikan anakku, itu bayiku." Keesokan harinya, Hikran memutuskan untuk pulang ke rumah, sehingga ia mampir ke kantor Adnan untuk menemui suaminya terlebih dahulu. Namun, rekan kerjanya mengatakan jika Adnan tidak ada di sana. Pada detik ini, Hikran belum mengetahui jika suaminya telah meninggal. Hikran kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Baru saja sampai di rumah, Hikran mendengar suara Birol yang berasal dari dalam kamarnya. Di sana ada 3 orang wanita berbaju hitam dan seorang wanita yang duduk di atas makam Birol sambil memegang jasad bayi. Hikran kemudian berlari ketakutan. Ia kemudian kembali mendatangi Hoja. Lalu Hikran pun memberikan boneka yang ia dapatkan dari rumah Bibi Zahra. Ternyata di dalam boneka itu terdapat sebuah tulisan pada selembar kain yang ternyata itulah mantra santet dan boneka itu sebagai perantaranya. Hoja juga mengatakan jika yang mengirim santet itu adalah saudara kandung ibunya. Santet ini bertujuan untuk memusnahkan sebuah keluarga secara terus-menerus hingga keturunan berikutnya. Kemudian Hoja memerintahkan agar Hikran segera memberitahukan ibunya dan membawanya ke tempat ini karena mantra ini sangatlah berbahaya. Sementara di rumah Bu Najmi, sang ibu terlihat sedang memberikan obat kepada neneknya. Saat tengah berbincang-bincang, ibu Hikran pun seketika diserang hingga ia meninggal dunia. Neneknya yang ketakutan segera berlari keluar dan ia segera bertasbih. Tidak lama kemudian, Hikran pun datang melihat neneknya ketakutan. Hikran bertanya apa yang terjadi di sini. Pada saat itulah semuanya mulai terungkap. Nenek mulai bercerita seluruh. Semua ini bermula ketika ibunya Hikran, yaitu Najmi, melihat saudara perempuannya, yaitu Zahra, yang memiliki 2 orang anak perempuan yang bernama Gulbahar dan Gulizar. Tetapi suami Zahra tidak puas. Dia menginginkan seorang anak laki-laki. Najmi yang mengetahui hal itu pun memanfaatkannya seluruh. Ia mengatakan pada suami Zahra bahwa ibu mertuanya memiliki sebuah mantra untuk memiliki anak laki-laki. Zahra dan suaminya yang sama sekali tidak menaruh curiga itu pun menuruti perkataan Najmi. Di ruangan itu, neneknya yang ternyata merupakan seorang dukun memberikan sebuah boneka yang sudah dijahit dengan 41 niat. Kemudian menyuruh Zahra untuk meletakkannya di bawah bantal agar ia cepat mendapatkan anak laki-laki. Yang tanpa Zahra dan suaminya sadari, boneka itu adalah media santet yang akan memusnahkan seluruh keluarganya. Suami Zahra yang sudah dirasuki jin jahat kemudian menghabisi kedua anaknya dengan cara disembelih. Namun saat akan menghabisi Zahra, ia tidak mampu karena saat itu Zahra sedang sholat. Kemudian ia pergi keluar rumah dan membakar dirinya sendiri. Zahra yang saat itu akan melahirkan dibawa ke rumah Najmi. Mereka pun memulai persalinan dengan peralatan seadanya. Dan saat itu lahirlah seorang anak perempuan dan anak itu adalah Hikran. Zahra yang masih tak berdaya sehabis melahirkan langsung dibunuh oleh Najmiyah. Dan kemudian Hikran diambil olehnya lalu dianggap sebagai anaknya sendiri. Jadi ibu yang Hikran anggap sebagai ibu kandungnya itu ternyata adalah pembunuh ibu kandungnya. Najmi yang mandul dan tak bisa memiliki anak iri kepada Zahra. Dan pria yang bunuh diri dengan meminum air keras di awal tadi bukanlah ayah Hikran, melainkan suami Najmi, atau bisa disebutkan jika itu adalah pamannya Hikran. Suami Najmi bunuh diri karena sudah tidak tahan lagi melihat ibunya yang merupakan seorang dukun santet yang sudah membunuh satu keluarga. Berarti dapat ditarik kesimpulan jika neneklah yang telah mengirim santet kepada keluarga Zahra sehingga semua keluarganya mati. Sekarang keluarga Zahra yang masih tersisa adalah Hikran. Hikran pun akan ikut mati karena santet itu. Tapi ketika itu Hikran sudah mengetahui siapa pengirim santet dan apa niatnya, sehingga santet 41 niat pun tidak berfungsi lagi. Setelah mengetahui hal itu, Hikran tak kuasa menahan amarahnya.
Hikran kemudian pulang ke rumahnya. Kemudian ia melihat suaminya yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah yang sangat pucat. Di sana pun sudah ada seluruh arwah keluarganya yang asli seluruh. Di kredit titel dijelaskan jika Hikran memberitahukan Hoja jika ia pernah tinggal bersama arwah Adnan dan Birol selama 2 bulan lamanya. Akhirnya ia berhasil membuang santet itu dan kini Hikran telah menikah lagi dan tinggal di daerah Acak Kanale. Scene 3 dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang tengah tertidur. Kemudian dia terbangun karena mendengar suara orang ramai mengaji di luar kamarnya. Kemudian terlihat ada beberapa orang wanita tengah membacakan Yasin untuk seorang jenazah yang baru saja meninggal. Siapakah sebenarnya wanita itu? Nanti kita akan tahu jawabannya. Scene pun berpindah kepada seorang pria bernama Sedat. Sedat menceritakan tentang dirinya yang mempunyai teman akrab sedari kecil yang bernama Orhan. Mereka sering bermain bersama sampai akhirnya Orhan jatuh cinta kepada adiknya Sedat yang bernama Kader hingga mereka berdua pun menikah. Scene berpindah ke sebuah pabrik. Terlihat Orhan sedang memarahi bawahannya yang bernama Halil karena ia kedapatan merokok di area pabrik. Karena seluruh memang merokok adalah hal yang sangat dilarang di area pabrik karena banyak barang yang mudah terbakar. Ini bukan pertama kalinya Halil ketahuan merokok di area pabrik. Karena sudah muak dengan tingkah Halil, Orhan pun memecatnya. Awalnya Halil memohon agar tidak dipecat karena ia banyak tunggakan di bank. Namun Orhan tetap pada pendiriannya. Halil pun dipecat secara tidak hormat. Tak berselang lama, Sedat pun datang dan ia merasa kasihan dengan Halil. Namun Orhan menjawab tidak punya pilihan lain karena tindakan Halil membahayakan keselamatan pekerja yang lain. Di sana Sedat juga mengatakan jika besok ia akan pergi bersama Kader adiknya yang merupakan istri Orhan. Ketika di rumah, Orhan menceritakan kejadian di pabrik kepada istrinya. Kader tetap menyemangati dan mengatakan jika tindakan Orhan sudah benar. Semua itu demi kebaikan banyak orang di pabrik. Kemudian mereka berdua pun pergi ke sebuah pohon. Sekilas pohon itu tampak menyeramkan, namun tidak bagi mereka berdua. Pohon itu merupakan pohon keberuntungan bagi Orhan dan juga Kader. Di bawah pohon itu, Kader memberitahukan suaminya jika ia sedang hamil dan ia akan berangkat ke dokter besok pagi bersama kakaknya Sedat. Itulah mengapa di pabrik tadi Sedat bilang kalau ia akan menjemputnya besok pagi. Orhan pun sangat bahagia mendapati kabar gembira itu. Kita balik lagi kepada Halil. Halil frustasi karena dipecat dari pekerjaannya. Ia pun memilih jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya. Di keesokan hari, istri Halil meraung-raung di pabrik menangisi kematian suaminya. Ia menyalahkan orang lain atas kematian suaminya. Istri Halil kemudian menyalahkan Orhan sebagai pelaku utamanya. Kemudian dia menyumpahi Orhan dengan mengatakan ia akan mendapatkan nasib buruk. Kemudian hidupnya akan hitam seperti warna tanah ini. Orhan sangat terpukul mendapati kabar jika Halil bunuh diri. Sementara di sisi lain, Sedat sedang akan mengantar Kader ke dokter kandungan. Di dalam mobil itu terlihat ada seorang anak laki-laki yang merupakan anaknya Sedat. Ia bernama Mehmet. Terlihat Mehmet sedang menggambar sebuah pesawat terbang. Kader kemudian bertanya pada keponakannya itu, apakah suatu saat nanti ia ingin membuat pesawat terbang? Mehmet menjawab iya, agar dia bisa terbang dan bertemu ibunya di surga. Sekedar informasi, kalau istri Sedat sudah meninggal dunia sewaktu melahirkan Mehmet. Di jalan, tiba-tiba handphone Sedat berdering. Itu telepon dari Orhan yang mengabarkan jika Halil bunuh diri dan kini istrinya membuat kekacauan di pabrik. Sedat kemudian memutarbalikkan mobilnya untuk kembali ke pabrik. Dan seketika sebuah kecelakaan pun terjadi. Beberapa bulan kemudian, akibat kecelakaan pada saat itu,
Kader dan Mehmet mengalami luka cukup serius, sementara Sedat hanya luka ringan. Kader pun dibawa dan dirawat oleh Orhan. Sementara kini, Sedat harus mengurus anaknya yang badannya sudah setengah lumpuh. Sementara itu, di rumahnya, Orhan terus menatapi istrinya dengan perasaan sedih karena Kader tak kunjung sadar. Orhan kemudian mengingat momen-momen saat bersama istrinya dulu. Tiba-tiba saja, Kader terbangun. Ia pun merasa silau dengan cahaya lampu. Orhan kemudian mematikan lampu itu, lalu menghidupkan lampu togo. Orhan kemudian mengatakan kepada istrinya jika ia sangat takut istrinya akan meninggalkannya. Di sini kita tahu jika Orhan bucin dan sangat mencintai Kader. Di keesokan harinya, Sedat kemudian mengunjungi makam istrinya sambil menangis. Ia meminta maaf karena merasa telah gagal menjaga anak mereka. Setelah dari makam istrinya, Sedat pun menuju rumah Orhan dengan niat menjenguk Kader adiknya. Namun dari balik jendela, Orhan langsung menutup tirainya. Ternyata, pasca kecelakaan itu, kini Orhan jadi benci pada Sedat. Hubungan mereka pun jadi renggang. Di dalam rumah, Orhan mengambil sebuah gaun dan berkata jika ia sangat ingin melihat Kader memakai gaun itu lagi. Kader terlihat kebingungan, lalu mengatakan jika dirinya tidak ingat apa-apa. Karena memang setelah kecelakaan itu, Kader seperti hilang ingatan. Di sisi lain, Sedat yang sudah tiba di rumahnya kemudian bergegas menuju kamar anaknya. Lalu dari luar terdengar suara berisik. Barang-barang di sana sudah berserakan dan ia pun menemukan kode simbol di bawah lantai. Namun tiba-tiba dari belakang muncul ibunya. Ketika dilihat kembali, semua barang pun rapih lagi dan simbol itu seketika menghilang. Malam harinya, ketika sedang tidur, Kader terbangun lalu berjalan menuju lantai bawah. Ia mendekati sebuah pintu salah satu ruangan yang ada di sana. Tiba-tiba saja, dia menggedor-gedor pintu itu disertai dengan penampakan makhluk menyeramkan. Mendengar suara berisik itu, Orhan datang dan langsung memeluk istrinya. Kader berkata jika ia tidak tahu mengapa bisa berjalan menuju tempat ini. Orhan berpesan jika Kader jangan pernah turun ke bawah lagi, apalagi menuju pintu ruangan itu. Setelah mengantarkan istrinya ke kamar, Orhan kemudian melakukan sebuah ritual. Lalu ia pun menaburi garam di pekarangan rumahnya. Keesokan harinya, suasana terlihat tidak semenarik dulu lagi. Kini Orhan menjadi sosok pendiam. Diceritakan, ternyata Orhan masih memiliki orang tua yang lengkap. Mereka tinggal berdua di sebuah pedesaan. Ketika itu di rumahnya, terlihat ayah Orhan tengah mempersiapkan makanan, sementara ibunya duduk melamun sambil memandangi foto pernikahan Orhan dan juga Kader. Sang ibu pun memiliki firasat buruk tentang mereka berdua. Saat sang ayah mengajak makan, ibu sudah tidak ada di sana dan ternyata ibu Orhan sedang berjalan di luar rumah. Ibu berkata jika ia ingin bertemu dengan Orhan sekarang juga. Terlihat dari raut wajahnya jika ibu sangat khawatir. Namun ayah menenangkannya dengan mengatakan jika Orhan baik-baik saja. Scene berpindah ke rumah Orhan kembali. Kader terlihat bingung. Ia melihat sekeliling rumah dan masih berusaha mengingat apa yang terjadi. Saat berjalan ke sebuah jendela, ia merasa silau ketika melihat cahaya matahari. Tak sengaja ia melihat sesuatu seperti sebuah jimat yang terletak di lampu togo. Tiba-tiba saja Kader mengamuk dan entah apa penyebabnya. Malam harinya, saat Orhan pulang, ia terkejut melihat keadaan kamarnya serta istrinya yang duduk terdiam sambil memandangi sebuah foto. Orhan mengatakan kalau itu foto orang tuanya. Kini ia tidak bertegur sapa dengan kedua orang tuanya lagi karena mereka tidak merestui pernikahannya dengan Kader. Saat memandangi keluar jendela, Orhan melihat penampakan dirinya sedang berada di luar serta seorang wanita yang berlumuran darah. Melihat hal itu, Orhan segera keluar, kemudian menanam sebuah kepala kambing dan jimat di atasnya. Ia seperti sedang membuat pagar gaib. Tak beberapa lama,
Sedat datang dan ingin berbicara dengan Orhan. Sedat ingin memperbaiki hubungannya dengan Orhan, namun Orhan yang masih marah malah mengusirnya. Kemudian Orhan memberikan perintah agar Kader jangan pernah bertemu dengan siapapun, apalagi keluar rumah. Scene beralih kembali kepada Sedat yang baru saja tiba di rumahnya. Kemudian ia langsung memindahkan Mehmed ke dalam kamarnya. Malam itu, dalam tidurnya, Sedat bermimpi melihat ibunya duduk di kursi roda dengan wajah yang menyeramkan. Kemudian datanglah sosok Kader secara mengerikan dari arah samping. Saat terbangun, Sedat melihat kursi roda Mehmed yang awalnya ada di kamar, tiba-tiba berada di ruang keluarga. Keesokan harinya di pabrik, Sedat menghampiri Orhan dan menceritakan jika ia sering bermimpi tentang Kader yang meminta tolong. Namun Orhan terlihat enggan membicarakan hal itu. Bahkan Orhan juga mengancam jika Sedat jangan mendekatinya lagi atau ia akan membunuhnya. Di rumah, Kader sedang memperhatikan foto masa kecilnya. Tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Di dapur ada banyak kecoa serta terdapat jimat yang digantung. Sementara di rumah Sedat, ia mulai mengajari Mehmed cara menggambar pesawat lagi. Tiba-tiba saja terdengar suara orang yang mengetuk pintu. Namun saat dicek tidak ada siapapun. Ia bertanya kepada ibunya, tetapi sang ibu berkata jika ia tak mendengar suara ketukan pintu. Dan saat Sedat kembali, ia sontak terkejut melihat Mehmed yang lumpuh terlihat seketika bisa berdiri dan tiba-tiba bisa melukis lagi. Namun saat itu ia malah melukis sosok menyeramkan di dinding. Keesokan siangnya, Orhan mendatangi rumah kedua orang tuanya. Terlihat ibunya sangat senang karena akhirnya Orhan datang juga setelah sekian lamanya. Saat sedang mengobrol, Orhan izin ke toilet. Namun secara diam-diam, ternyata ia menaruh sebuah jimat yang sebelumnya ia buat. Ia menaruhnya di belakang cermin kamar mandi. Jimat itu berupa foto kedua orang tuanya yang sudah dibacakan mantra. Sementara di rumah Orhan, Kader terbangun dari tidurnya di tengah malam. Ia mendengar seseorang memanggil namanya. Saat pintu dibuka, ternyata itu adalah Orhan yang baru pulang dari rumah orang tuanya. Kemudian Orhan mengajaknya berkeliling. Saat tiba di suatu tempat, tiba-tiba Orhan menghilang. Kader melihat sebuah cahaya dari balik pohon, dan saat didatangi, terlihat Orhan sedang membaca mantra dan ada 4 mayat di sana. Orhan pun terbangun, ternyata itu hanya mimpi. Tetapi anehnya, Kader juga mengalami mimpi yang sama. Siang itu di pabrik, Sedan yang terlihat stres disarankan rekan kerjanya yang bernama Kadir untuk menemui orang pintar yang bernama Hoja. Kadir yakin ada hal buruk yang sedang mengganggu Sedan. Akhirnya, Sedat pun mendatangi Hoja serta membawa Mehmed ke sana. Di dalam ruangan itu, terlihat Hoja menuliskan sesuatu di sebuah kertas, lalu memasukkannya ke dalam air dan mengaduk-aduknya. Hoja pun berkata jika Sedat dan Mehmed sedang didekati oleh sosok jin. Sebenarnya jin itu tidak punya niat jahat, dia hanya ingin meminta pertolongan kepada Sedat. Namun Hoja tidak mengetahui pertolongan apa yang diinginkan oleh jin itu. Hoja mengatakan besok Sedat datang lagi ke sini karena ia harus memahami dulu maksud dari jin itu. Sementara di rumah Orhan yang baru pulang kerja melihat Kader memakai gaun biru yang dulu sering ia pakai. Orhan sangat terpesona melihat hal itu, dan akhirnya mereka berdua pun, kalian pasti tahulah ya mereka ngapain. Sementara di rumah orang tua Orhan, sang ibu terbangun karena mendengar suara cermin yang bergetar. Lalu ibunya menemukan jimat yang sebelumnya dipasang oleh Orhan saat kemarin. Kemudian ibu pun menggunting dan membuang jimat itu. Keesokan harinya, di pabrik Orhan terlihat berbeda dari biasanya. Raut wajahnya nampak lebih ceria. Ia pun mengajak Sedat untuk makan malam di rumahnya malam ini. Orhan juga meminta maaf atas sikapnya selama ini yang menjauhi Sedat. Siang harinya, Sedat kembali menemui Hoja. Namun di dalam terlihat sudah ada seorang wanita yang kalau diingat-ingat lagi, wanita ini adalah wanita di awal film tadi. Ternyata wanita itu teman Hoja yang memiliki ilmu sakti, di mana dia bisa mendapatkan penglihatan
tentang seseorang dengan cara menatapnya saja. Saat itu sang wanita melihat sosok yang menyeramkan saat menatap ke arah Mehmet. Disinilah maksud dari jin itu terungkap. Jin itu meminta agar Sedat mendatangi sebuah rumah yang selama ini Sedat selalu datangi tapi tidak boleh masuk. Ya, rumah yang dimaksud adalah rumah Orhan. Hoja mengatakan ketika sudah masuk rumah itu, Sedat harus mencari sebuah benda yang berbentuk seperti jimat, kemudian memusnahkannya dengan cara dibakar. Namun, sebelumnya Hoja mengingatkan jika hal yang akan Sedat temui akan sangat menakutkan dari apa yang Sedat pikirkan. Namun itu harus Sedat lakukan. Jin berpindah ke rumah orang tua Orhan kembali. Malam itu, teror dari para sosok jin mulai menghantui ayah ibu Orhan. Jin pun merasuki sang ibu. Kemudian ibu nampak berjalan di luar rumah sambil mengambil sebuah batu besar. Kemudian ia masuk lagi ke dalam kamar, lalu menghempaskan batu itu tepat ke kepala suaminya. Ayah Orhan pun tewas di tempat tidurnya. Setelah membunuh suaminya, akhirnya ibu sadar dari pengaruh jin itu. Lalu ibu menelepon Orhan dan menyuruhnya untuk segera datang karena ia telah membunuh ayahnya. Mendapati telepon itu, Orhan bergegas menuju ke rumah orang tuanya. Setibanya di sana, ia mendapati ayahnya tewas berlumuran darah di kasur. Sementara ibunya tidak ada di sana. Ternyata, ibu terlihat duduk di belakang rumah, namun sayangnya telah tewas secara mengenaskan. Sementara di sisi lain, Sedat segera menuju ke rumah Orhan. Sesampainya di sana, Sedat memanggil-manggil nama Orhan, namun tak kunjung ada jawaban. Pintu pun didobrak. Setelah terbuka, terlihat ada Kader yang berdiri tepat di hadapan Sedat. Namun, anehnya Sedat seolah-olah tidak melihat keberadaan Kader di sana. Sedat malah terus memanggil-manggil nama Orhan, dan kemudian saat melihat ke sebuah pintu, Sedat melihat ada jimat tergantung di sana. Kemudian Sedat membuka paksa pintu itu. Lalu tercium bau busuk yang sangat menyengat. Ternyata itu adalah akses menuju ruang bawah tanah. Dengan perasaan takut, Sedat berjalan menyusuri anak tangga dengan diikuti oleh Kader di belakangnya. Ternyata ruang bawah tanah itu adalah tempat ritual Orhan selama ini. Sedat tampak tak percaya dengan apa yang disaksikannya di sana. Ia pun melihat tumpukan kain. Saat kain itu diangkat, ia melihat sebuah jimat yang sebelumnya diceritakan oleh Hoja. Saat kain terakhir diangkat, tanpa disangka, Sedat menemukan mayat Kader di sana. Sedat yang masih shock langsung memusnahkan jimat itu dengan cara dibakar. Setelah itu, Sedat pun melihat Kader dibawa oleh sosok jin yang selama ini mengganggunya. Tak berselang lama, Orhan datang sambil berteriak. Disinilah semuanya terungkap. Sebenarnya, Kader telah tewas setelah beberapa hari rawat jalan di rumah pasca insiden kecelakaan itu. Namun, Orhan yang sangat mencintai Kader tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia kemudian mengambil mayat Kader yang telah dikubur, lalu membawanya pulang ke rumah. Kemudian, Orhan melakukan sebuah ritual yang inti dari ritual itu adalah Orhan membaca mantra untuk menculik seorang jin dari alam gaib untuk menggantikan posisi istrinya. Akan tetapi, orang tua dari jin itu mencoba mengambil anaknya kembali. Namun Orhan telah memasang pagar gaib di sekeliling rumahnya. Maka orang tua jin itu menyasar ke rumah orang tua Orhan. Karena tak ingin orang tuanya celaka, Orhan kemudian memasang sebuah jimat bermaksud melindungi orang tuanya. Sampai akhirnya, orang tua jin itu meminta tolong kepada Sedat dengan memberikan sebuah kode. Ternyata selama ini, jin itu ingin memberitahukan Sedat jika adik kandungnya sudah mati, dan jin itu ingin dibantu mendapatkan anaknya kembali. Setelah semua peristiwa itu, kini Mehmet terlihat sudah bisa hidup normal, sementara Orhan menghilang pasca kejadian itu. Ada yang bilang ia bunuh diri agar dapat bertemu dengan istrinya lagi. The real makna bucin yang sebenarnya.